Horas, Shalom. Senang rasanya Amang Inang dan saudara-saudariku terkasih, kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Saya Pendeta Daniel Lumban Gaul mendoakan kiranya Amang Inang dan saudara-saudariku sekalian boleh di dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Untuk itu Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita beraktivitas dan menjalani kegiatan pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan renungan harian untuk hari ini. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami di kala kami beristirahat tadi malam di tempat tidur kami masing-masing. Sebentar Tuhan, sebelum kami menjalani berbagai pekerjaan dan aktivitas di hari ini, kami mau diisi oleh firman-Mu. Dan biarlah sabda-Mu Tuhan menjadi penuntun bagi kami di dalam menjalani kehidupan di hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan untuk kita di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 ini didasarkan pada Ester 9 ayat 22. Ester 9 ayat 22 saya akan bacakan bagi kita. Mari Amang Inang boleh mengikuti di dalam hati dengan secara seksama. Ester 9 ayat 22, beginilah firman Tuhan. Baen ari parningotan di hasonangan ni halak Jahudi maradopon musuh nasidai, ai di bulani do martukar godok ni rohana sida gabelas ni rohana. Jala arsak ni rohana sida gabe ari raya. Ikon baheno nasida do aka ari i gabe ari pagalangan dohot las ni roha. Jala masih piringan ganup dohot ale-alena. Huhut masih lehon-lehon tuhalak napogos. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, sesungguhnya kalau kita perhatikan kitab Ester ini secara eksplisit, kita boleh melihat bahwa tidak ada sedikit pun nama atau kata Allah tertuang atau tertulis di dalam buku ini. Sekali lagi, bahwa di dalam kitab Ester, jika kita boleh membacanya dengan teliti Amang Inang, kita akan tidak menemukan secara eksplisit bahwa nama Allah disebutkan di sana. Tetapi meski begitu, di dalam kitab Ester ini kita boleh melihat bahwa di balik setiap babak sejarah, termasuk di dalam konteks kitab Ester ini, di balik rancangan jahat hama dan ancaman kepunahan bagi umat Allah, tetapi pemeliharaan, penyertaan, kebaikan yang dari Allah sesungguhnya bekerja dengan amat nyata. Di tengah-tengah ketiadaan kata Allah itu tadi, tetapi justru kedaulatan Allah, penyertaan Allah bekerja dengan amat nyata. Itulah yang kita baca tadi di dalam Ester 9 ayat 22. Di mana menurut tradisi Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, bahwa Ester 9 ini ayat 22 yang kita baca tadi adalah puncak perayaan dari tradisi orang-orang Israel yang disebut dengan Purim, di mana bulan yang tadinya diprediksi menjadi bulan pembantaian dan ratap tangis, bulan yang tadinya diprediksi penuh dengan kesedihan dan duka cita, tetapi justru diubah oleh Allah menjadi bulan pembebasan dan sukacita yang meluap-luap. Sungguh luar biasa.
Disinilah yang mau kita renungkan pada pagi hari ini. Bagaimana Ester 9 ayat 22 yang kita baca barusan, Allah bekerja dengan sungguh amat nyata, merubah yang tadinya duka cita menjadi sukacita. Lantas, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, apa pesan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini? Apa poin penting yang boleh kita gumuli? Apalagi dikala kita sebentar lagi akan menjalani aktivitas pada hari ini. Yang pertama adalah mari kita melihat bahwa sesungguhnya melalui firman ini kita diingatkan bahwa Allah mampu, Allah sanggup untuk membalikan keadaan. Sekali lagi, Allah mampu dan Allah sanggup untuk membalikan keadaan. Bukankah itu yang kita baca di dalam ayat 22 ini? Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Sekali lagi, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Pembalikan yang terjadi, perubahan yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan ini, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, bukan karena kekuatan politik Ester, bukan karena kecerdikan Mordekhai semata. Sebagaimana kita tahu, nama Mordekhai termasuk menjadi nama yang penting di dalam buku Ester. Tetapi, lagi-lagi kita mau melihat bahwa ini bukan karena kekuatan politik Ester atau kecerdikan dari Mordekhai semata. Tetapi justru kita boleh melihat bahwa karena Allah lah yang memelihara umatnya, karena Allah lah yang bersama-sama dengan umatnya, karena Allah lah yang menyertai umatnya. Maka Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, jikalau Allah saja sanggup mengubah begitu banyak orang yang tadinya mengalami duka cita, mengalami perkabungan, mengalami yang harusnya dibinasakan, kemudian berubah menjadi sukacita, berubah menjadi hari raya yang begitu dielulukan, berubah menjadi peristiwa yang begitu disukai, masakan Allah juga tidak mampu untuk mengubah hari perkabungan, hari kesedihan kita, hari buruk kita menjadi hari yang penuh dengan sukacita? Mungkin Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, ada di antara kita yang di dalam satu minggu ini harus berhadapan dengan hari-hari di mana kita mengalami perkabungan, atau mungkin bahkan kita mengalami atau berhadapan dengan musuh di dalam bentuk pergumulan hidup kita masing-masing. Entah itu kesehatan, entah itu finansial, entah itu pergumulan keluarga, atau bahkan sampai dengan ketidakpastian tentang masa depan. Tetapi yang mau kita lihat melalui firman Tuhan ini adalah, kalaulah Allah mampu untuk mengubah situasi yang terjadi kepada umatnya di kala itu, maka Allah yang sama yang kita sembah hari ini, Ia juga mampu untuk mengubah. Ia juga mampu untuk menggantikan ratap tangis yang kita hadapi, duka cita yang kita alami, kesusahan yang kita gumuli menjadi sukacita seturut dengan waktunya, menjadi lasni roha seturut dengan kehendaknya, menjadi kegembiraan seturut dengan kehendaknya. Maka pada hari ini, kalaulah Amang Inang dan saudara-saudari terkasih harus menghadapi duka cita, harus menghadapi pergumulan, harus menghadapi hari yang berat, percayalah bahwa Allah mampu untuk merubah itu semua, dan bergantung sajalah kepada Allah. Karena Ia mampu kok untuk mengubah
yang terjadi kepada umatnya bangsa Israel. Yang kedua, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, melalui poin firman Tuhan di hari ini kita diingatkan bahwa sukacita sejati itu sesungguhnya harus kita bagikan kepada sekeliling kita. Firman Tuhan di sini jelas bahwa tatkala hari duka cita itu berubah menjadi hari sukacita, tatkala perkabungan itu menjadi kegembiraan, hari-hari itu umat Tuhan justru melakukan perjamuan sukacita dan dijadikan hari itu menjadi hari antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Hari itu menjadi hari perjamuan dan kebersamaan, hari itu menjadi hari saling mengantar makanan, dan yang paling penting, hari itu adalah menjadi hari bersedekah, memberi hadiah kepada orang miskin. Apa ini artinya bagi kita? Di dalam iman Kristen, jika kita adalah umat Tuhan, kita tidak pernah diajarkan untuk bersukacita secara sendirian. Kita tidak pernah diajarkan untuk bersukacita secara egois, yang hanya berpusat kepada saya, dan saya. Melainkan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa marilah sukacita yang ada pada kita itu, kegembiraan yang terjadi pada kita itu, kita juga boleh berikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun boleh menerima kegembiraan. Orang lain pun boleh juga menerima sukacita. Orang lain pun boleh juga turut bahkan merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ketika Tuhan memberi kita ketenangan dan pertolongan, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, sukacita itu harus justru mengalir keluar dari diri kita. Sukacita itu justru harus kita sebarkan kepada orang-orang sekeliling kita. Mari kita perhatikan, ada banyak sekali sesungguhnya orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan sukacita itu. Perhatian kepada orang miskin misalnya, kepada orang yang lemah, kepada orang yang terpinggirkan, mengingatkan kita bahwa ungkapan syukur yang terbaik kepada Tuhan, ungkapan syukur yang terbaik atas kebaikan-kebaikan Tuhan adalah sesungguhnya dengan menjadi saluran berkat bagi sesama. Begitu Amang Inang, jikalau kita hari ini menerima sukacita, jangan simpan sukacita itu sendirian, tetapi salurkan kepada orang-orang sekeliling kita, apalagi mereka yang paling membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati Amang Inang dalam menjalani pekerjaan di hari ini dan aktivitas di hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar melalui Ester 9 ayat 22 ini. Mungkin kami Tuhan, umat Tuhan sering sekali merasa bahwa Tuhan absen di dalam pergumulan kehidupan kami. Bahwa Tuhan tidak hadir bersama-sama dengan kami. Tetapi sebagaimana firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini, di tengah-tengah seolah-olah Engkau absen Tuhan, di tengah-tengah seolah-olah Engkau tidak hadir, tetapi sesungguhnya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kami Tuhan dengan cara-Mu yang mungkin tidak mampu kami jangkau, dengan cara-Mu Tuhan yang mungkin tidak mampu kami mengerti. Tetapi pada hari ini, Engkau berfirman bahwa Engkau sesungguhnya ada bagi kami. Sebagaimana Engkau ada Tuhan bagi umat-Mu Israel kala itu, yang mana mereka harus mengalami ancaman kebinasaan, tetapi Engkau mengubah hari duka cita itu menjadi hari sukacita yang luar biasa. Kami pun percaya Tuhan, bahwa apapun yang akan kami hadapi pada hari ini, bahkan sekalipun kami harus menghadapi hari yang berduka cita, hari yang penuh dengan kesusahan, hari yang penuh dengan cobaan dan masalah, tapi kami percaya karena kami memiliki Engkau Tuhan, maka Engkau mampu mengubah semuanya itu. Karena Engkau menyertai kami, Engkau ada bagi kami, Engkau memelihara kehidupan kami. Juga ingatkan kami Tuhan, bila mana kami di dalam kehidupan kami, entah hari ini, atau besok, atau pada waktu yang lain menerima sukacita, menerima kebaikan, menerima berkat dari Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh juga menyalurkan sukacita tersebut, menyalurkan kebaikan tersebut sebagai ungkapan syukur kami Tuhan
atas kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan, bagi saudara-saudari kami yang terpinggirkan, bagi saudara-saudari kami, apalagi mereka yang lemah. Supaya nyatalah, melalui kehadiran kami Tuhan, semakin banyak orang-orang yang terberkati. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang akan beraktivitas dan bekerja pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai, supaya segala aktivitas di hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bagi jemaat Tuhan yang sedang di dalam keadaan sakit atau kurang sehat, biarlah Tuhan yang memberkati jemaat Tuhan yang hari ini di dalam keadaan sakit atau kurang sehat. Biarlah setiap obat ataupun makanan yang dikonsumsi, semua itu menjadi sumber kesembuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari ini di dalam pergumulan atau duka cita. Biarlah Tuhan yang menghiburkan, dan Tuhanlah kiranya menguatkan jemaat-jemaat-Mu. Dan bagi jemaat Tuhan yang hari ini bersuka cita karena ulang tahun, baik ulang tahun pertambahan umur Tuhan secara pribadi ataupun pertambahan usia perkawinan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati seluruh jemaat Tuhan dan mengingatkan mereka supaya mereka bersyukur atas kebaikan dan rahmat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, khususnya hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Engkau yang mendengarkan dan mengabulkan segala doa-doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.